Selamat datang di video soal kuis BBB. Jangan lupa subscribe dan klik tombol like dan lonceng untuk update video berikutnya. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau pada tanggal 20 April 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah Az-Zuhriyah. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya telah meninggal saat beliau berusia 3 bulan dalam kandungan. Tahun kelahiran Nabi Muhammad dinamakan Tahun Gajah karena beberapa waktu sebelum kelahirannya, kota Mekah diserbu oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha. Kebiasaan di Mekah, anak kecil atau bayi dititipkan kepada ibu-ibu dusun untuk disusukan. Kebiasaan itu dimaksudkan agar si bayi selalu menghirup udara bersih dan segar. Pertama kali Nabi Muhammad disusui oleh ibu kandungnya, yaitu Aminah Az-Zuhriyah. Setelah itu disusui oleh Suwaibah Al-Aslamiyah, bekas budak Abu Lahab. Lalu terakhir disusui oleh Halimah binti Abu Duaib As-Sa'diyah berasal dari Bani Sa'ad. Pada usia 6 tahun, ibunda Nabi Muhammad SAW mengajak Nabi Muhammad untuk berziarah ke makam ayahnya di Madinah. Ketika pulang ke Mekah, di tengah perjalanan tidak jauh dari Madinah, yaitu Abwa, Aminah jatuh sakit, kemudian meninggal dunia. Jenazahnya dimakamkan di tempat meninggalnya tersebut. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW menjadi yatim piatu. Sejak ibunya meninggal, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sangat sayang kepada cucunya. Namun perasaan sayang itu tidak berlangsung lama. 2 tahun kemudian, Abdul Muthalib meninggal dunia. Sebelum meninggal, Abdul Muthalib berwasiat agar Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad diajak oleh Abu Thalib berdagang ke Syam atau Syria. Setelah sampai di Syria, mereka singgah di Bushrah. Di sana mereka bertemu dengan pendeta Buhairah yang menasihati Abu Thalib agar segera mengajak Nabi Muhammad SAW untuk pulang dan menjaganya baik-baik. Pendeta itu memperhatikan dan mengetahui bahwa dalam diri Nabi Muhammad SAW terdapat tanda kenabian. Pendeta Buhairah melihat tanda kenabian tersebut di bahu Nabi Muhammad. Ia pun mengatakan bahwa kelak Nabi Muhammad SAW akan memiliki urusan penting. Pada waktu Nabi Muhammad berusia 15 tahun, beliau sudah berani mengikuti perang Fijar atau Harbul Fijar, yakni perang kesucian. Perang tersebut terjadi antara suku Quraisy dan suku Qais yang disebabkan oleh persoalan keturunan dan kebangsawanan. Masing-masing merasa lebih tinggi derajatnya. Dalam perang itu, Nabi Muhammad SAW membantu seorang pamannya, yaitu Zubair, untuk menyediakan perlengkapan perang. Ketika berumur 25 tahun, Nabi Muhammad pergi ke Syam yang kedua kalinya untuk berniaga
dengan membawa modal dari Khadijah binti Khuwailid yang pada saat itu masih janda. Nabi Muhammad menerima kepercayaan itu dengan penuh tanggung jawab. Usaha dagang yang dilaksanakan dengan jujur oleh Nabi Muhammad SAW menghasilkan laba yang banyak hingga beliau menikah dengan Khadijah. Pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah dianugerahi 6 orang anak, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah Az-Zahra. Menjelang usia yang ke-40 tahun, Nabi Muhammad SAW sering berdiam diri di Gua Hira yang ada di Jabal Nur, beberapa kilometer ke utara Mekah. Melihat kerusuhan dan pertentangan di Mekah, Nabi Muhammad mencari ketenangan, beribadah, dan memikirkan keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berdoa untuk bangsanya agar terbebas dari kemusyrikan dan kebodohan. Di tengah kekusukan doa Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba muncul malaikat Jibril yang datang atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril memeluk Nabi lalu membisikkan, "Bacalah." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Perintah membaca dari malaikat Jibril berulang 3 kali. Yang ketiganya, barulah Nabi Muhammad mulai membaca dengan mengikuti ucapan malaikat Jibril. Surat yang dibaca oleh Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq ayat 1-5, sekaligus wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diangkatnya beliau menjadi Rasul terakhir. Nabi Muhammad membaca berkali-kali dengan hati yang bergetar. Sepulang dari Gua Hira, beliau meminta istrinya Khadijah untuk menyelimutinya. Beliau menggigil. Setelah kondisi Nabi Muhammad mulai membaik, beliau menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada Khadijah. Keesokan harinya, Khadijah mengajak Nabi Muhammad SAW menemui Waraqah bin Naufal. Ia adalah sepupu Khadijah yang mengetahui perihal turunnya Nabi terakhir dan memahami kitab Yahudi dan Nasrani. Sejak peristiwa di Gua Hira, wahyu turun berangsur-angsur selama 23 tahun. Wahyu tersebut dikumpulkan menjadi mushaf yang disebut Al-Quran. Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir sebagaimana dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 40. "Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Yang artinya, Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penutup para nabi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah atau suri teladan. Sejak kecil hingga diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW sangat pantas dijadikan suri teladan yang baik. Beliau mempunyai kepribadian yang sangat tinggi. Ia terkenal sebagai orang yang jujur dan dapat dipercaya, baik dalam perbuatan maupun dalam perkataan. Sehingga Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin, yang artinya orang yang terpercaya. Sifat-sifat kerasulan sudah dimilikinya sejak kecil, seperti sidik yang artinya benar, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, dan fatonah cerdas. Sekarang simak pertanyaannya. Saat terjadi perang Fijar, Nabi Muhammad SAW mendapat tugas sebagai A. Paramedis, B. Tukang masak, C. Penyedia perlengkapan perang, D. Mata-mata. Setelah menyimak video, silakan teman-teman menjawab soal yang telah disediakan dengan benar. Kemudian klik tombol submit.